Berdasarkan area sebarannya, tuberkulosis dikelompokkan menjadi TB pulmonari, yaitu TB yang menyerang paru. TB paru ditularkan melalui udara dari seorang penderita TB, di mana bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dikeluarkannya dapat bertahan selama 1 hingga 2 jam di udara, terutama bila berada di tempat lembab dan gelap. TB extrapulmonari, yaitu TB yang menyerang organ selain paru. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah TB lymphadenitis, TB miliar, TB urogenital, TB tulang, TB liver, TB abdomen, TB meningitis, dan TB kulit. TB lymphadenitis merupakan peradangan pada kelenjar getah bening yang infeksinya dapat menjalar hingga ke bagian leher. TB miliar adalah TB yang menginfeksi sumsum tulang, liver, tulang belakang, otak, hingga jantung. TB urogenital merupakan TB ekstrapulmonari yang paling sering terjadi setelah TB lymphadenitis. TB urogenital menyerang organ genital yaitu saluran kemih dan ginjal. Penyakit ini beresiko menyebar ke bagian ginjal dari paru-paru melalui darah. TB tulang atau skeletal TB menyebar dari kelenjar getah bening atau paru-paru ke hampir semua tulang termasuk tulang belakang dan persendian. TB tulang jarang sekali terjadi, namun jumlah kasusnya cukup banyak di negara dengan kasus HIV/AIDS tinggi. Korelasinya adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh. TB liver biasanya terjadi karena sebaran penyakit di paru-paru, saluran pencernaan maupun vena portal. Kasusnya terbilang langka karena jumlahnya kurang dari 1% dari seluruh infeksi TB yang menyerang manusia. TB meningitis. TB meningitis termasuk jenis TB yang dapat memperburuk kondisi penderitanya dengan sangat cepat. TB jenis ini biasanya menyerang sistem dan membran tipis yang melindungi otak dan saraf tulang belakang. TB abdomen adalah TB yang menyerang perut. TB abdomen dapat dicurigai pada pasien dengan gejala umum tuberkulosis disertai dengan nyeri atau pembesaran perut, penumpukan cairan pada perut, pembesaran hati, diare, massa pada abdomen, dan tes fungsi hati abnormal. Salah satu penyebab terbesar TB abdomen dengan prevalensi 58% adalah peritonitis TB. 42% lainnya adalah TB usus, TB lambung, TB pankreas, TB limfa, dan organ pencernaan lainnya. TB kulit. TB kulit adalah TB yang menyebar ke permukaan kulit di seluruh tubuh. Munculnya penyakit ini ditandai dengan luka terbuka di bagian siku, tangan, bokong, lutut, bagian belakang, dan juga kaki. TB kulit termasuk jenis TB yang paling langka, yakni hanya 1 hingga 2% kasus dari total penderita TB ekstrapulmonari. Berdasarkan tingkat keparahannya, infeksi TB dibagi menjadi 2, yaitu TB laten dan TB aktif. TB laten adalah kondisi ketika seseorang dikatakan sudah terinfeksi TB namun tidak menunjukkan gejala apapun, tidak merasa sakit, tidak dapat menularkan bakteri TB kepada orang lain apabila dilakukan pemeriksaan TB hasilnya positif, ronsen dada normal, dan tes sputum menunjukkan hasil negatif. TB aktif, yaitu kondisi pada pasien TB yang menunjukkan gejala seperti demam, batuk berdahak, berat badan turun. TB aktif juga dapat menularkan bakteri TB pada orang lain. Hasil pemeriksaan ronsen dada menunjukkan bercak pada paru dan hasil tes sputum positif. TB laten tidak selalu berkembang menjadi TB aktif. Jika penderita memiliki daya tahan tubuh yang baik, maka bakteri TB dapat bertahan dalam status dorman untuk jangka waktu yang cukup lama. Begitu juga sebaliknya. Jika daya tahan tubuh lemah, maka bakteri TB dengan mudah akan aktif, berkembang biak, dan menyebabkan TB aktif.
Pada beberapa kasus, Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi organ tubuh dapat langsung menjadi TB aktif. Infeksi jenis ini dapat disebut dengan tuberkulosis progresif primer. Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak, orang tua, malnutrisi, orang dengan imunokompromis, orang dengan HIV/AIDS, pasien kanker, diabetes mellitus, hemodialisa, pengguna narkotika, atau dalam pengobatan steroid jangka panjang.